Ana hitung rumah sing teku ayu puto ing lorong puto pilai kabeh jin setan kapan urun Aku Ananto, umurku 25 tahun. Aku tinggal di Jogja. Aku sudah menikah dan punya 1 anak. Aku bekerja di kantor tour and travel. Sudah 2 tahunan aku kerja di perusahaan itu. Terus terang aku kerasan banget kerja di situ. Di samping gajinya mantap, juga pasti ada bonus setiap ada order dari perusahaan besar. Karyawan tetapnya sih nggak banyak, tapi keakraban dan kekompakannya yang membuat aku betah bekerja. Namun nasib berkata lain, akhir April 2020 perusahaanku mandek. Semua dirumahkan karena ganasnya wabah corona. Bukan hanya menghancurkan roda perekonomian kota Jogja, namun sudah mendunia berdasar berita-berita internasional. Aku dapat pesangon, itu pun dibayar bertahap tiap bulan. Aku pasrah aja akan hal itu. Selang 2 mingguan, aku nemu kartu nama yang sudah kucel di pinggir jalan. Langsung ku ambil dan ku baca, tertulis perusahaan furniture. Lokasinya masih di daerah DIY. Lalu aku balik kartu nama itu, ada tulisan tangan Pak Diryo, bagian personalia. Di bawahnya juga ada nomor HP-nya. Aku langsung kantongi kartu nama itu, lalu ku lanjutkan jalan kaki. Sudah deket kok dari rumah. Sampai di rumah, aku berikan istriku tas kresek berisi tahu goreng yang ku beli tidak jauh dari rumahku. Jam dinding menunjukkan jam 4:15 sore. Kemudian aku duduk di ruang tamu sambil aku masukkan nomor telepon yang ada di kartu nama yang kutemukan di pinggir jalan tadi. Besok pagi aku mau telepon Pak Diryo dulu, kataku dalam hati. Pagi sekitar jam 9-an, aku telepon nomor HP Pak Diryo. Ternyata nomornya aktif. Sekitar 4 detik teleponku diterima, aku langsung bilang, "Assalamualaikum, selamat pagi. Apa benar ini dengan Pak Diryo?" Lalu dijawab, "Iya benar, ini dari siapa?" Aku utarakan namaku, kampungku, dan tujuanku. Tak lupa aku jelaskan apa adanya tentang dari mana aku bisa mendapatkan nomor beliau. "Oh iya mas, besok sore jam 3 temui saya di kantor. Alamatnya yang ada di kartu nama ya mas." Aku langsung bilang kalau besok jam 3 sore sudah di kantor bapak. Sejenak kemudian kutemui istriku di dapur. Bun, besok ayah ke kantor furniture yang tak ceritakan itu. Moga-moga ayah diterima ya bun." "Amin," saut istriku sambil mendekatiku lalu langsung mencium pipiku. Lalu aku tengok anakku di kamar, ternyata dia lagi tidur. Kasian dia belum mimik susu sejak pagi. Anakku namanya Kiki. Dia umurnya 2 tahun. Walau masih 2 tahun, tapi anakku ini sudah pinter dan gak gampang rewel. Kemudian aku kembali ke dapur lalu ku bilang pada istriku, "Ayah mangkat saiki yo bun." "Ayah berangkat sekarang ya bun." Istriku langsung menjawab, "Hati-hati neng dalan ya." Aku starter motorku, semoga cepat dapat orderan ojek online, batinku. Aku pun berangkat. Jam 2 siang aku segera mandi, karena aku sudah janji dengan Pak Diryo jam 3. Lagian tempatnya agak jauh. Kemudian aku berpakaian rapi, lalu ku samperin Kiki yang lagi disusuin ibunya. Setelah pamit pada istriku, aku langsung menuju alamat yang kutuju. Bismillah. Jam 3 kurang 10 menitan aku sudah sampai di alamat yang aku tuju. Ku tengok nomor rumahnya sudah benar. Kulihat sekeliling bangunannya besar. Walau desain bangunannya era 80-an, tapi terlihat masih terawat dan kokoh. Aku buka pagar depannya, lalu aku parkir motorku dengan rapi. Aku sisir rambutku di depan kaca spion motor. Segera aku menuju pintu utama yang dari besi itu, lalu aku pencet bel di dekat pintu. Aku tekan lagi belnya, namun sepertinya tidak ada respon dari dalam. Mungkin belnya mati. Aku langsung ketuk pintu tersebut.
Tidak lama kemudian ada yang membukanya. Disusul keluarlah seorang setengah baya sambil berkata, "Mas Ananto ya?" Dari suaranya aku sudah mengenal kalau ini suara Pak Diryo. "Meniko kalian Bapak Diryo nggih? Ini dengan Bapak Diryo ya?" Aku bertanya padanya. Beliau mengiyakan sambil mempersilahkan aku untuk masuk. Kulangkahkan kakiku ke arah sofa. Sekilas isi ruangan itu cukup bagus dan menunjukkan satu perusahaan yang profesional. Aku pun mengulangi tujuanku ke sini untuk melamar pekerjaan. Syukur-syukur sinkron dengan background pendidikanku. "Saya sangat berharap untuk diterima di perusahaan Bapak," kataku pada beliau. Singkat kata, beliau merespon maksud dan tujuanku. Serta beliau juga mengatakan kalau pada hari Senin besok ini aku sudah bisa memulai bekerja. Beliau juga sudah menyetujui gaji bulanan yang aku utarakan. Akhirnya aku pamit. Sesampai di rumah, ku ceritakan semua pada istriku, dan tentunya istriku nampak begitu bahagia. Sambil menggendong Kiki, dia menyeletuk. "Alhamdulillah, cepet banget yo ya. Rakroso saiki dino Jumat, sok Senin wis melebu. Alhamdulillah cepat sekali ya ayah. Sekarang hari Jumat, besok Senin sudah masuk." Aku pun ikut bergembira juga sambil kuciumi pipi anakku yang lucu. Hari Sabtu Minggu kami lewati dengan penuh ceria. Hari ini hari pertama aku masuk kerja. Jam 9 aku disambut Pak Diryo, lalu aku ditunjukkan ruang kerjaku. Kemudian aku diajak berkeliling untuk dikenalkan dengan semua karyawan di sini. Jumlahnya ada 23 orang, belum termasuk aku dan Pak Diryo. Perempuan 11 orang dan sisanya laki-laki. Jadi totalnya ada 25 orang. Aku tertegun setelah diajak berkeliling betapa besarnya gedung ini. Panjangnya kira-kira 60 meter dan lebarnya sekitar 35 meter. Gedung ini 2 lantai, tapi entah mengapa lantai kedua tidak dipakai. Semua bekerja di lantai pertama. Setelah sekiranya cukup, aku mohon izin kepada Pak Diryo untuk kembali ke ruanganku. Aku lihat-lihat dulu di seputar dalam ruang kerjaku. Ada 2 lemari dengan arsitektur kuno, ada meja kerja yang terkesan kuno, ada lukisan seorang wanita berkebaya hijau, umurnya kira-kira 50-an tahun. Dengan sanggulnya yang agak besar, menjadi terlihat anggun dan mempesona. Juga ada satu buffet yang berisi boneka-boneka terbuat dari kayu, dan ada kipas angin model lama. Aku berpikir bahwa pemilik perusahaan ini pasti suka barang-barang antik. Kemudian aku buka salah satu dari 2 lemari besar itu. Di dalamnya tertumpuk rapi berbagai macam berkas surat. Ada rekap bulanan, ada berkas piutang perusahaan, dan masih banyak lagi. Dan di tingkat paling atas sebelah kanan, ada seperti guci namun terbuat dari kayu juga dan ada tutupnya. Aku mau ambil guci kayu itu namun aku urungkan karena tiba-tiba pintu ruanganku ada yang mengetuk. "Silakan masuk," kataku. Masuklah seorang perempuan, kira-kira berusia 30 tahunan, membawa satu bendel berkas lalu sambil tersenyum, dia serahkan padaku. Disusul dia bilang, "Nama saya Enia," sambil mengajak aku bersalaman. "Saya Ananto, Bu. Panggil saja Nanto. Cukup cantik Ibu Enia ini," batinku. Selepas ibu itu keluar dari ruanganku, aku berpikir bahwa pandangan mata ibu tadi kok kosong ya. Mukanya juga pucat. Aku sampai lupa menanyakan kalau dia itu bagian apa di perusahaan ini. Mungkin dia lagi sakit. Tepat jam 4 waktunya pulang, aku melangkah keluar kantor menuju tempat parkiran motor. Di situ sudah ada seorang bapak usia sekitar 65 tahun dan orang itu berkata kepadaku, "Kenalaken, kulo Pak Jikum engkang jagi kantor meniko. Kenalkan, saya Pak Jikum yang menjaga kantor ini." Aku menyaut, "Saya Ananto, Pak. Saya mohon permisi mau pulang." "Sumonggo, Mas," jawabnya sambil mempersilahkan dengan ibu jarinya. Hampir jam 5 aku baru sampai rumah, dan rupanya istriku lagi ngemong Kiki di depan rumah, sambil ngobrol dengan ibu sebelah rumahku. Di hari kedua aku kerja ini, aku nyampe kantor sedikit lebih cepat dari kemarin, karena selama perjalanan, kebetulan jalanan agak sepi dari biasanya. Ku parkir motorku paling pojok, motor karyawan lain belum pada datang. Dasar aku memang yang kebagian, kataku dalam hati sambil kusisir rambutku.
Terdengar pintu utama terbuka, dan sedetik kemudian Pak Jikum penjaga gedung ini nongol dari dalam gedung. Dengan pakaian surjan coklat dan belangkon warna hitam, dia menyapaku. "Sugeng enjang mas." Aku spontan menimpali. "Sugeng enjang Pak Jikum." Aku meneruskan berbicara pada dia. "Rumahnya di mana Pak?" "Oh, di sini aja mas. Saya manggon di rumah ini sejak tahun 79 mas," katanya. Aku hanya mengangguk. Karena sampai sekitar 15 menit karyawan lain belum juga ada yang datang, aku pun masuk ke gedung dan langsung menuju ke ruanganku. Lihat sekeliling cukup bersih, tidak ada sedikit pun debu. Wah, Pak Jiku memang rajin kalau kerja, batinku. Aku buka kembali file-file data ekspor-impor yang aku terima kemarin dari Bu Enia. Ada beberapa file yang harus ditandatangani oleh direktur. Namun sejak kemarin aku belum bertemu dengan orangnya. Aku berpikir, apa aku titipkan ke Pak Diryo ya? Aku lanjutkan memeriksa file yang lain hingga kuliah tepat jam 10. Aku ambil berkas yang harus ditandatangani hari ini, lalu aku menuju ruang kerja Pak Diryo. Begitu di depan pintu, aku langsung mengetuk pintu tersebut. Beberapa kali tidak ada respon dari dalam. Aku coba mencari Pak Jikum atau Bu Enia untuk menanyakan di mana posisinya Pak Diryo. Aku melewati beberapa karyawan yang sedang sibuk memoles furniture dan aku menuju arah halaman depan. Namun tiba-tiba Bu Enia memanggilku. "Mas Ananto?" "Mas." Aku pun berhenti melangkah keluar. Aku balik ke dalam menemui Bu Enia. Sebelum aku bertanya perihal posisi Pak Diryo, malah Bu Enia bilang, "Berkas yang harus ditandatangani Bu Direktur, bisa saya minta?" Aku langsung menjawab, "Bisa Bu, bisa. Ini kebetulan lagi saya bawa." Setelah aku serahkan pada beliau, aku pun balik badan menuju ke ruanganku. Tak terasa sudah jam 12 siang, pasti waktunya rolasan Niki. Waktunya makan siang ini, batinku. Dan 2 detik kemudian, pintu ruanganku diketuk dari luar. Ternyata itu Pak Jikum. Dia membawa nasi kotak beserta sebotol tanggung air mineral, lalu dia letakkan di meja kerjaku. Kemudian dia langsung keluar dari ruang kerjaku. Kubuka kotak ini dan wow, nasi kuning, ayam panggang, dan potongan buah semangka. Perutku langsung bergejolak memanggil makanan tersebut untuk segera aku santap. Sore ini aku pulang agak telat, karena masih numpuk pekerjaan yang harus beres hari ini. Biar besok pagi bisa dibawa oleh yang bagian gudang. Ku starter motorku, dan rupanya sudah kosong tempat parkir itu. Eka kalau namanya pulang kok disiplin banget sih, batinku sambil tersenyum. Ku jalankan motorku meninggalkan kantorku. Sekitar 30 meter, aku berpapasan dengan orang naik sepeda. Dan sepertinya pengendara itu terkesan heran melihatku. Ya, aku sih cuek saja. Mungkin dia orang daerah sini. Malah aku sapa orang itu. "Monggo." Tapi tidak ada sautan. Aku jalan terus sambil kulihat dari kaca spion. Ternyata pengendara sepeda itu terus memandangku sambil berhenti. Ku pun tertawa kecil. Gitunya ya kalau lihat orang ganteng. Aku mulai mempercepat laju motorku biar cepat sampai rumah. Aku kangen banget pada Kiki anakku, termasuk ibunya tentunya. Besoknya tidak ada yang luar biasa saat aku di kantor. Semua aktivitas di dalam gedung sama dengan kemarin-kemarin. Hanya saja yang menjadi perhatianku justru pada saat aku mulai jalan pulang. Ada seorang bapak sambil berjalan kaki menyapaku dengan mengatakan, "Kondur mas." Aku tidak menghentikan motorku, namun sempat aku jawab, "Enggih pak, monggo." Dan saat aku lihat dari spion motorku, bapak itu masih juga memandangiku. Singkat kata, hari yang kutunggu-tunggu akhirnya datang. Waktunya gajian. Siang itu selepas jam makan siang, aku dipanggil Pak Diryo ke ruangannya. Sesampai di dalam ruangan beliau, Pak Diryo menyerahkan amplop sambil berkata, "Mas Nanto, ini titipan dari Direktur Bu Warmi, silahkan dicek. Itu gaji bulan ini." Setelah aku hitung, memang sudah sesuai dengan kesepakatan awal. Lalu aku matur Pak Diryo, "Kapan ada evaluasi atas kinerja saya, Pak?" Beliau menimpali bahwa kerjaku sudah bagus dan disiplin, malah Bu Direktur merasa senang. Bu Warmi berencana membuka aktivitas kembali di lantai atas,
Dan akulah yang bertanggung jawab di lantai itu. Dalam hati aku berkata, baru sebulan kok aku sudah dipercaya seperti ini sih? Tapi mungkin hanya pikiranku aja. Aku harus mensyukuri akan hal ini. Hari ini seperti biasa, aku pulang agak telat daripada karyawan lain. Pak Jikum sudah ada di pelataran dekat parkiran. Aku langsung ngomong dengan dia bahwa aku hanya keluar sebentar dan segera kembali. Tolong ditunggu ya Pak. Pak Jikum cuma menyaut, "Nggih Mas." Aku langsung ke warung angkringan terdekat yang sudah buka. Lalu aku masukkan beberapa gorengan ke dalam tas kresek dan teh hangat yang juga dibungkus. Setelah aku bayar, aku segera kembali ke kantorku. Namun aku dicegah oleh bapak penjual angkringan itu sambil bertanya, "Mas, jenengan penyewa baru gedung itu ya?" Ku jawab, "Boten Pak, saya hanya karyawan di gedung itu kok Pak." "Oh, jalan lagi tahu perusahaan itu. Syukur, dadi rame melih wonten mriki." Aku hanya mengiyakan tanpa bisa memahami yang dimaksud bapak itu. Lalu aku kembali ke kantor untuk menyerahkan cemilan ini untuk Pak Jikum. Sesampai di depan gedung, aku serahkan bungkusan itu pada Pak Jikum, lalu aku langsung pulang. Sesampai di rumah, aku langsung temui istriku di ruang tamu dan segera aku serahkan amplop gaji pertamaku itu. Istriku kelihatan senang banget. Dia langsung buka amplop itu dan langsung dihitung. "Bener ya, alhamdulillah," katanya. Aku hanya tersenyum sambil menatap wajahnya. Pagi jam 7 aku sudah siap untuk berangkat kerja. Kucium istri dan anakku, lalu kujalankan motorku menuju kantorku. Suasana di sekitar kantorku masih sepi. Pak Jikum juga gak kelihatan. Aku memang berangkat 2 jam lebih cepat karena aku mesti adaptasi dengan lantai 2 gedung ini. Lantai yang akan menjadi tanggung jawabku. Setelah aku parkir motorku, lalu aku sisir rambutku. Sesaat kemudian aku mengetuk pintu depan. Tapi Pak Jikum kok nggak membukakan pintu sih? Kemana dia? Aku coba menarik pegangan pintu itu, ternyata tidak dikunci. Aku masuk saja sambil manggil-manggil Pak Jikum. Tapi tetap saja tidak ada jawaban. Aku berpikir mungkin dia keluar sebentar kali. Buktinya pintu depan sudah terbuka. Tapi lampu di dalam gedung ini kok belum dinyalakan ya? Dan aku pun menuju ke saklar lampu untuk menyalakan beberapa lampu. Selanjutnya, tanpa ragu-ragu aku mulai berjalan ke arah belakang, di mana anak tangga ke lantai 2 berada. Satu demi satu anak tangga aku lalui, lantai atas terlihat agak gelap dan pengap. Mungkin karena lama tidak dipakai. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara wanita yang mengatakan, "Gelap ya Mas?" Dadaku terasa copot dengan kejadian yang mendadak ini. Makin kaget lagi, tiba-tiba semua lampu di lantai 2 serentak menyala. Sekujur badanku bergidik, seolah jantungku berhenti ketika aku pandang wajah wanita itu. Beliau memakai kebaya hijau, persis dengan lukisan di ruanganku, namun rambutnya diurai panjang. Beliau berjalan ke arahku, tapi tidak sedikit pun langkahnya bersuara. Dengkulku terasa bergetar hebat ketika melihat mata wanita tersebut berwarna hitam semua. Dan aku semakin syok ketika dari arah yang berbeda muncul sosok Bu Enia. Namun, Bu Enia tidak memiliki tangan serta hidung, dan dari mulutnya mengalir darah segar. Perlahan kakiku mulai dapat aku gerakkan. Tanpa menunggu lagi, aku langsung memutar badan dan lari menuruni anak tangga itu. Di bawah, kulihat para karyawan sudah pada datang, termasuk Pak Diryo dan Pak Jikum. Aku merasa sedikit lebih tenang, aku sambil teriak minta tolong pada mereka. Dan ketika aku sampai lantai bawah, bau tanah pun sangat menyengat di hidungku. Sambil tetap lari ke depan, aku lihat mereka semua ternyata memakai celana kain mori yang sudah kotor oleh tanah, mirip dengan manusia setengah pocong. Perut ke atas memakai kemeja kantor, namun perut ke bawah berupa pocong. Aku tarik pintu depan dengan kuat, ternyata bisa dibuka. Aku terus berlari ke arah rumah penduduk sambil aku tetap berteriak minta tolong. Aku berlari kira-kira sejauh 500 meter, baru aku melihat penduduk setempat mulai keluar dari rumah.
Ada apa mas? Ada apa mas? Katakan mas. Lidahku masih keluh. Rasanya sulit sekali mengeluarkan kata-kata lain selain kata tolong. Aku baru mulai bisa bicara setelah ada satu warga yang memberiku air minum. Lalu muncullah Pak RT dan Pak RW setempat serta seorang ustadz. Setelah aku terlihat tenang, baru ada sesepuh daerah setempat menuturkan bahwa gedung tempat aku bekerja itu sudah tidak digunakan sejak tahun 1988. Dulu gedung itu milik wanita kaya yang dibunuh oleh suaminya sendiri, seorang keturunan Tionghoa yang akhirnya melarikan diri ke luar negeri agar tidak terjerat hukum. Di gedung itu digunakan untuk produksi furniture untuk diekspor dan lantai atas untuk usaha konveksi. Semua karyawan konveksi di situ adalah wanita. Dan suatu saat, pemilik yang laki-laki menghamili beberapa karyawannya, lalu puncaknya aib itu sampai ke telinga istrinya. Terjadilah pertengkaran hebat antara suami dan istrinya yang diakhiri dengan kasus pembunuhan itu. Lalu Pak RW menambahkan bahwa perangkat kampung, sesepuh, dan beberapa ustadz termasuk aku bersama-sama ke gedung itu karena kunci gedung tersebut dipegang Pak RW. Setelah sampai di depan gedung, seorang sesepuh kampung mengajak ustadz dan beberapa tokoh agama untuk masuk ke gedung itu. Lainnya tetap tunggu di luar. Aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam gedung. Yang jelas sekitar setengah jam kemudian, beliau-beliau pada keluar dengan muka yang sejuk. Lalu setelah berbicara sebentar antara aku dengan Pak RW, maka aku pamit pada semua. Aku starter motorku yang menunggu dengan setia di depan gedung perusahaan jin itu. Sampai di sini ceritanya. Stay tune terus di channel ini. Bye!